Halo kaum intelektual sekalian. Hama sedang perang saudara. Wow, luar biasa. Bayangkan ketika Hamas sudah berdamai dengan Israel dan Amerika, Hama sekarang punya musuh baru lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Hama ini perang saudara? Bahkan ya, yang diperangi daripada Hama ini saudaranya sendiri gitu. Satu agama, satu daerah gitu, satu suku, masih saudaraan tapi perang-perangan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bagian daripada sabotasi Israel? Apakah ini kesalahan daripada Israel? Apakah ini ulah daripada Israel? Apakah Israel itu berperan untuk mengadu domba biar mereka perang saudara, biar mereka saling menghabisi? Korbannya gak kaleng-kaleng guys, banyak korbannya. Bukan main-main guys. Jadi perang ini menandakan bahwa di Hama itu atau di internal daripada organisasi mereka ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka seperti berebut yang namanya kekuasaan. Wow, gila banget. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini benar ada campur tangan daripada Israel? Wow, luar biasa. Menarik untuk kita bahas. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini ya, kalau Anda beragama muslim, mohon maaf ya. Jadi, ada satu kebiasaan buruk daripada kaum muslimin kalau saya perhatikan, apa itu? Ketika kita mengkritik ulama misalnya ya, satu pemuka agama beragama muslim misalnya. Ketika kita mengkritik, maka mereka berpikir kita mengkritik agama Islam. Bukan. Kalau misalnya kita nggak suka nih satu pemuka agama misalnya, maka kita akan dianggap mengkritik semua pemuka agama, mengkritik umat muslim gitu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat berbahaya sekali ya, sama seperti kejadian yang lagi ramai sekarang ini ya. Ketika ada yang mengkritik yang namanya oknum pesantren gitu ya, atau oknum kiai misalnya, maka mereka berpikir bahwa yang mereka kritik itu semua pemuka agama, semua kiai atau semua kaum muslimin. Jadi itulah sebenarnya yang bikin saya ya, mohon maaf ya, tidak suka ya dengan pemikiran-pemikiran mereka. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Saya harus banyak disclaimer ya, karena Pak, karena kaum muslimin yang ada di Konoha itu rata-rata ya kalau saya perhatikan itu anti kritik ya. Nggak semuanya tapi ya, rata-rata anti kritik. Makanya kalau saya bahas Hama itu, saya dikirain mendukung Israel gitu. Enggak, saya nggak mendukung apa-apa. Saya benar-benar netral di sini ya. Kenapa saya bahas ini? Karena ini penting banget ya bagi negara kita. Kalau misalnya saya nggak bahas ini akan mempengaruhi negara kita loh. Karena di negara kita itu ada banyak organisasi-organisasi seperti Hama. Cuma bedanya nggak dipersenjatai. Kalau mohon maaf ya FPI, HTI dipersenjatai, maka Konoha juga akan seperti gajah guys, perang saudara. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa, mohon maaf ya, kaum muslimin ini satu agama sekalipun gotok-gotokan gitu. Kita lihat di Pakistan dengan Afghanistan, mereka gotok-gotokan. Di Gaza juga Hama dengan Hama, mereka gotok-gotokan. Tapi nanti yang disalahkan itu Israel, ya. Afghanistan versus Pakistan perang, maka yang disalahkan itu Israel. Oh, ini karena Zionis ya. PWI versus FPI perang gotok-gotokan, yang disalahkan itu, oh kamu anti Zionis. Padahal kan nggak ada hubungannya gitu. Ya mereka aja yang mau konflik ya kan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa dasar dari para konflik ini semua? Ya, apa dasar daripada masalah ini semua? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa kaum muslim itu sering konflik walaupun satu agama gitu, satu kepercayaan seperti Hama gitu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena anti kritik ya. Jadi nggak semua tapi ya, nggak semua. Teman saya itu banyak muslim loh. Bahkan ART di rumah saya itu beragama muslim. Nggak ada masalah saya dengan dia. Ya, nggak ada masalah, baik-baik aja. Bahkan dia sangat jujur kok ya.
Cuman jumlahnya nggak banyak, itu masalahnya. Saya akui kaum muslimin itu banyak kok yang baik ya, tapi jumlahnya nggak banyak gitu. Maksudnya minoritas gitu, ya. Jadi alasan yang paling masuk akal itu karena anti kritik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa anti kritik? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu kenapa anti kritik? Kenapa kaum muslimin itu anti kritik? Mohon maaf ya, alasan yang paling masuk akal itu karena merasa bahwa agamanya yang paling sempurna, agamanya yang paling benar gitu. Jadi kaum muslimin itu kan didoktrin untuk berpikir bahwa agama itu sempurna gitu. Jadi kalau ada orang yang mengkritik ya, tapi yang dikritiknya itu orangnya, mereka nggak bisa membedakan mana kritik orangnya dan mana kritik agamanya gitu. Jadi kalau kita kritik orangnya gitu, maka mereka berpikir, oh kamu menyerang agama saya ya. Jadi ya biasanya seperti itu Kak, kalau saya perhatikan. Itu yang nggak saya suka ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya. Mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Karena nggak ada yang berani bahas ini karena apa? Karena ya banyak warga Konoha yang anti kritik ya. Dan ini juga berpengaruh pada negara kita. Kalau saya nggak bahas ini akan terjadi di negara kita. Jadi kalau ada agama tertentu di Konoha, nggak semua agama ya, agama tertentu di Konoha berpikir bahwa agama yang paling sempurna, agamanya yang paling suci. Ketika ada orang yang kritik, kok lu kritik agama kita? Agama kita kan sempurna. Dari kecil kita sudah doktrin untuk berpikir bahwa agama kita itu adalah agama yang paling sempurna. Kok lu kritik agama gua sih? Bayangkan kalau ada anak kecil dari kecil dimanjain sama orang tuanya, nggak pernah dikritik ya. Kamu adalah manusia yang sempurna, ya nggak pernah dikritik dari kecil ya sampai dewasa. Maka ketika dewasa ada orang mengkritik pasti kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi sangat berbahaya kalau ada agama mengatakan bahwa agama yang paling sempurna gitu. Di Konoha kan ada agama seperti itu ya, agama tertentu di Konoha. Saya melihat ada seperti itu, doktrin yang mengatakan, oh agama saya itu agama yang paling sempurna, agama yang paling toleran gitu. Jadi saya sering ya ketemu dengan umat daripada agama minoritas di Konoha dan sering mengatakan seperti ini. Oh Konoha itu adalah negara paling toleran di seluruh dunia. Nggak ada yang menandingi Konoha. Tapi setelah saya baca data, enggak tuh. Bahkan Konoha itu masuk, kalau nggak salah itu 20 besar negara paling intoleran di dunia. Itulah alasannya kenapa investor malas ke negara kita. Kenapa? Karena kita itu salah satu negara paling intoleran. Jadi mereka baca data guys, mereka baca statistik. Kenapa investor malas ke Konoha gitu? Kenapa investor-investor seperti Apple gitu? Apple dulu kan pengen investasi di Konoha kan, tapi apa? Nggak jadi tuh ya. Jadinya di mana? Di Vietnam. Mereka lebih milih yang lain Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam itu bukan salah satu negara paling intoleran. Jadi itu juga pertimbangan daripada para investor. Kenapa saya bahas ini? Untuk menyadarkan kita bahwa sebenarnya doktrin daripada agama itu mempengaruhi umatnya, mempengaruhi karakter umatnya, kelakuan umatnya. Jadi kalau ada agama yang mengatakan mereka itu agama yang paling sempurna, paling suci, dan menganggap bahwa agama lain sesat, maka ini sangat berbahaya sekali ya. Nggak semua agama ya, tapi agama tertentu di Konoha. Dan ini juga di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik ya. Sedikit saja dikritik, maka akan keloncotan ya, kejang-kejang berjamaah. Gitu. Jadi susah ya menjelaskan ini. Karena apa? Karena orang bodoh di Konoha itu dilindungi hukum guys. Jadi bagaimana kita mengedukasi orang bodoh, sementara orang bodoh ini dilindungi oleh hukum gitu. Jadi kita sebagai konten kreator peluangnya itu sangat tipis sekali gitu, masuk ke ruang-ruang yang bisa kita masuki gitu kalau kita bahas agama gitu. Kenapa saya bahas agama? Karena banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Ya, kalau tradisi suatu bangsa itu tidak bagus, tradisi dalam beragama, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa kita tidak maju? Kenapa? Karena tradisi agama kita itu tidak mengajarkan kemajuan. Coba kasih data. Apakah ada agama mayoritas di Konoha itu yang maju di dunia ini? Nggak ada. Kecuali karena SDA. SDM nggak ada yang maju guys. Ya, hanya ada satu sih, tapi nggak terlalu maju-maju banget ya. Turki ya. Itu pun Turki dikata-katain di Konoha. Turki memisahkan antara agama dengan negara itu disebut liberal, anti-anti Israel ya, anti-anti Zionis, sesat ya. Jadi ada semacam star ganda ya kalau saya perhatikan ya.
Kalau saya mengatakan bahwa coba sebutkan satu negara muslim yang SDM-nya tinggi, maka mereka akan mengatakan, "Oh, ada tuh Turki." Padahal Turki kan dikata-katain sama mereka jadi standar ganda gitu, ya kan. Ini standar ganda banget gitu. Mereka pengen hasilnya, tapi menuju hasil itu mereka nggak nerima gitu, nggak nerima konsekuensinya. Kalau kita mencari negara maju, ya konsekuensinya seperti itu, harus memisahkan agama dengan negara ya. Biar agama tidak ngerecokin gitu urusan negara. Agama itu kan mengurusi yang namanya sorga gitu. Sementara negara itu ya mengurusi yang namanya kesejahteraan masyarakat. Artinya gini guys ya, negara itu mewujudkan sorga di dunia, sementara agama mengurusi sorga di akhirat gitu. Jadi dua hal yang berbeda ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali kalau kita tidak menyadari. Makanya saya bahas ini ya biar kita sadar gitu, di mana letak atau pengaruh daripada agama ini untuk kemajuan suatu bangsa. Sangat berpengaruh. Kalau agama mayoritas di kuno itu mengajarkan yang namanya kejujuran gitu ya, fokus pada kejujuran misalnya. Kemudian fokus mengasah skill misalnya, kemudian fokus berbuat baik misalnya, toleransi, maka kita akan cepat maju guys. Justru kalau saya perhatikan agama mayoritas di Konoha itu ya nggak semuanya, tapi ya oknum-oknum pemuka agama di Konoha itu justru mengajarkan sebaliknya. Ya, mengatakan bahwa agamanya paling suci, ya, ngatain agama lain sesat. Oh, agama ini sesat. Oh, ini masuk neraka dan lain sebagainya. Jadi itu yang mempengaruhi, itu faktor yang pertama yang paling mempengaruhi ya. Kemudian kita tuh dominan atau sangat mudah yang namanya tersulut emosi. Ciri-ciri orang bodoh itu biasanya tersulut dengan emosi. Sama seperti kejadian yang ada di Hama ini, ya, yang ada di Gaza. Hama dengan saudaranya gotok-gotokan, ribut perang-perangan, bunuh-bunuhan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena nggak bisa mengontrol emosi. Jadi sedikit saja dipanas-panasin, mereka langsung emosi, kebakar gitu. Langsung perang gitu. Agak mirip-mirip seperti di Konoha. Konoha juga seperti itu kan. Antara FPI dengan PWI ribut ya. Masih satu agama, satu negara, ribut, kotok-kotokan ya kan. Dulu juga kalau saya perhatikan ya, waktu kita masa kerajaan itu, kita juga kan diadu domba sama Belanda ya. Kenapa bisa berhasil diadu domba oleh Belanda? Ya karena kita diadu domba, dipanas-panasin gitu, divide et impera, dipanas-panasin dulu gitu antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Ya, kerajaan Mataram dengan Singosari dibentur-benturkan ya. Kerajaan yang satu dengan yang satu lainnya dibentur-benturkan, dipanas-panasi ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya perang. Nggak bisa mengontrol emosi, nggak tahu data yang sebenarnya. Gimana sih data yang sebenarnya? Mereka nggak nyari tahu gitu. Ya, sekarang juga seperti itu kok. Kalau misalnya ada informasi-informasi di Facebook gitu atau di grup WA, ya mereka akan menyebarkan yang namanya informasi ini walaupun informasi ini tidak terbukti secara ilmiah, hoax gitu. Ya, kita tuh mudah termakan hoax. Sehingga apa? Sehingga kita mudah emosi ya kalau saya perhatikan. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa bisa seperti itu? Karena berebut kekuasaan. Nah, kenapa kaum muslimin itu sering berebut kekuasaan ya? Kalau saya perhatikan ya ada tuh ya kaum muslimin yang sering berebut kekuasaan gitu. Seperti yang ada di, Gaza juga kan kalau kita perhatikan seperti itu ya, antara Hamas dengan, eee, kelompok lainnya berebut kekuasaan. Jadi ketika Israel meninggalkan yang namanya Gaza itu kan di Gaza itu kekuasaan itu kosong ya, sehingga mereka berebut tuh ya, berebut kekuasaan. Siapa yang menguasai Gaza, apakah Hamas atau yang lainnya gitu. Jadi ini karena haus kekuasaan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Gaza dengan saudaranya sendiri berebut kekuasaan? Apa alasannya? Ya karena mereka suka dengan kekuasaan, cinta dengan kekuasaan. Ya, padahal kan mereka beragama tuh. Ya, bukannya agama itu mengajarkan kedamaian gitu, biar tidak haus kekuasaan. Kalau boleh jujur ya, Hama itu menggunakan agama sebagai topeng aja sebenarnya, simbol-simbol aja. Ya, mereka tidak benar-benar menerapkan di kehidupan nyata ya. Agama yang waras maksudnya ya, bukan agama yang tidak waras ya. Kalau mereka beragama, nggak mungkin mereka membunuh. Nggak mungkin ya. Orang yang beragama itu seperti Donald Trump, guys. Donald Trump mengurusi biar tidak terjadi yang namanya perang, perang saudara. Dia mendamaikan antara Ukraina dengan Rusia.
Kenapa? Karena cinta damai gitu. Menurut saya tuh Donald Trump itu cinta damai, bahkan dia menekan Israel untuk berdamai. Donald Trump lah sebenarnya yang cinta damai. Mohon maaf ya, terlepas apapun agamanya ya, kalau saya perhatikan Donald Trump lah sebenarnya juru damai gitu. Cocok beliau itu menerima penghargaan Nobel ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, kalau kita terlalu mendukung yang namanya oh, gajah ya, terlalu kepo dengan gajah gitu, terlalu berpihak dengan gajah, maka akan berbahaya dengan ekstensi daripada konflik yang ada di Papua kalau saya perhatikan. Ya konflik yang ada di Papua ini kan bisa aja alasan daripada orang Papua, tapi jangan ditiru ya, orang Papua yang nonton video jangan tiru ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk berontak terhadap negara ya. Tapi bisa aja kan ditiru sama Papua. Ya, Indonesia kan cinta akan damai. Dalam undang-undang dituliskan untuk menghapuskan yang namanya oh, penjajahan ya. Penjajahan harus dihapuskan sesuai dengan undang-undang. Ya kalau misalnya orang Papua merasa bahwa mereka dijajah, dia juga pengen keluar dari Indonesia kan. Kalau mereka misalnya nih ya, contoh misalnya ya, ya sumber daya alamnya dieksploitasi, ya, kemudian ya mereka dipinggirkan, banyak yang kelaparan di sana. Presiden kita tuh lebih mementingkan yang namanya Palestina daripada Papua. Bisa aja itu alasan mereka kan. Kemudian persekusi rumah ibadah, ya izin pembangunan rumah ibadah sangat susah, ya umat Kristen. Bisa aja itu alasan kuat daripada Papua ya kan. Itu bisa alasan kuat daripada Papua. Ya karena apa? Karena sudah memenuhi kalau saya perhatikan ya. Memenuhi syarat untuk ya keluar daripada Konoha kalau saya perhatikan ya, Papua itu. Kalau apa? Kalau kita berpatokan terhadap Palestina ya, Pak Prabowo kan mendukung yang namanya kemerdekaan Palestina. Jadi kalau Pak Prabowo cinta damai ya dan Papua minta merdeka misalnya ya dari Konoha, ya namanya cinta damai ya harus dikasih dong ya kan? Iya nggak sih? Tapi jangan ditiru ya. Jadi jangan standar ganda gitu. Kalau saya perhatikan kan Konoha itu kan standar ganda ya. Di satu sisi kita teriak-teriak ya yang namanya penjajahan gitu. Ya Israel itu penjajah. Ya gajah itu harus dilepaskan. Padahal Pakistan dengan Afghanistan perang jumlahnya lebih daripada jumlah korban gajah sekitar 200.000 orang. Tapi kita diam aja tuh. Sama halnya dengan di Papua, udah banyak orang yang korban di sana, ribuan orang yang korban. Ya kalau misalnya orang Papua mengatakan seperti itu sama Presiden Konoha, ya bisa aja kan jadi alasan. Bukannya Bapak itu mendukung yang namanya perdamaian. Ya udah kita damai aja gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Konoha itu lebih cocok negara federasi guys ya. Daripada minta merdeka ya kan, lebih baik negara federasi kita sebenarnya. Kenapa? Karena susahnya perizinan rumah ibadah gitu ya. Perizinan membangun rumah ibadah itu sangat susah sekali. Ya mending negara federasi aja gitu. Ya itu lebih baik menurut saya pribadi ya. Lebih maju ya. Bisa mengurus provinsi masing-masing gitu. Kalau mau bikin peraturan ya bikin aja peraturan asal jangan bertentangan dengan peraturan pusat. Menurut saya itu lebih bagus ya. Daripada Papua minta merdeka kan lebih baik negara federasi aja. Bikin Papua negara federasi gitu. Ya, atau bikin Papua seperti Aceh gitu. Aceh kan punya hak istimewa. Mereka menegakkan yang namanya syariat Islam. Papua juga bisa kok menegakkan yang namanya syariat Kristen ya kan. Apa itu syariat Kristen? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah ada syariat Kristen atau tidak? Setahu saya sih nggak ada ya. Karena orang Kristen itu, mohon maaf ya saya tidak mendukung agama Kristen ya. Saya melihat agama Kristen itu sangat-sangat bisa gitu dijadikan fondasi suatu negara untuk kemajuan ya. Sangat bisa sekali karena apa? Karena agama Kristen itu bisa disekularkan, kemudian tidak bertentangan dengan budaya lokal ya, kemudian agama Kristen itu mengajak kita untuk berpikir ya, bahkan sekolah-sekolah Katolik itu sekolah yang terbaik di Indonesia ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Silahkan ditulis di kolom komentar ya apa yang saya bahas di next video. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.